Perkenalkan, nama saya Diki Alamsyah Firdaus Putraratu dengan NIM 2107010067, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imunitas pada tubuh manusia. Dari pokok bahasan tersebut yang saya akan bahas yang pertama yaitu pengertian dan komponen respon imun. Yang kedua, fungsi imunitas atau kekebalan tubuh. Yang ketiga, penggolongan sistem imun. Yang keempat, gangguan pada sistem imun. Dan yang kelima yaitu mempertahankan sistem imun. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas. Sistem imunitas adalah sistem perlindungan diri dari pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme sehingga tidak mudah terkena penyakit. Jika sistem imun bekerja dengan baik, maka sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan sel asing lain dalam tubuh. Sebaliknya, jika sistem imun melemah, maka kemampuannya untuk melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen atau penyakit, termasuk virus penyebab demam dan flu, dapat berkembang dalam tubuh. Sistem imun juga memberikan pengawasan terhadap pertumbuhan sel tumor. Nah, kemudian ada dua komponen respon imun, yaitu antigen dan antibodi. Yang pertama, antigen. Antigen adalah suatu zat yang menyebabkan respon imun spesifik. Antigen biasanya berupa zat dengan berat molekul besar dan juga kompleks, zat kimia seperti protein dan polisakarida. Yang kedua, antibodi, yaitu suatu protein yang dapat larut yang dihasilkan sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi khususnya dengan antigen tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu fungsi sistem imun. Nah, fungsi sistem imun ini yang pertama yaitu pertahanan tubuh, yaitu menangkal bahan berbahaya agar tubuh tidak sakit, dan jika ini mendapatkan gangguan atau tidak bekerja dengan baik, maka orang akan mudah terkena penyakit. Yang kedua, keseimbangan atau fungsi homeostatik, yang artinya menjaga keseimbangan komponen dari tubuh. Yang ketiga, sebagai penjaga. Sebagian dari sel-sel imun memiliki kemampuan untuk memantau ke seluruh bagian tubuh. Jika ada sel-sel tubuh yang mengalami mutasi, maka sel penjaga tersebut akan mengatasinya. Nah, berikutnya penggolongan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Yang pertama, berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit. Nah, cara mempertahankan diri dari penyakit terbagi atas dua. Yang pertama, sistem pertahanan tubuh non-spesifik dan sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik merupakan sistem pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikroba patogen satu dengan yang lainnya. Sistem pertahanan ini diperoleh melalui beberapa cara, yaitu pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Yang kedua, respon peradangan. Yang ketiga, fagositosis. Yang keempat, protein antimikroba. Yang kedua yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Sistem ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik terdiri dari dua komponen yaitu limfosit dan antibodi. Penggolongan kedua yaitu berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama, kekebalan tubuh humoral. Kekebalan tubuh humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfe. Ketika antigen masuk ke dalam tubuh untuk pertama kali, sel B pembelah akan membentuk sel B pengingat dan sel B plasma. Sel B plasma akan menghasilkan antibodi yang mengikat antigen sehingga makrofag akan mudah menangkap dan menghancurkan patogen. Setelah infeksi berakhir, sel B pengingat akan tetap hidup dalam waktu lama. Yang kedua, kekebalan seluler. Kekebalan seluler melibatkan sel T yang bertugas untuk menyerang sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung ketika sel T pembunuh terkena antigen. Pada permukaan sel asing, sel T pembunuh akan menyerang dan menghancurkan
sel tersebut dengan cara merusak membran sel asing. Apabila infeksi berhasil ditangani, sel T suppressor akan menghentikan respon kekebalan dengan cara menghambat aktivitas sel T pembunuh, serta membatasi produksi antibodi dan penggolongan. Yang ketiga yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, kekebalan aktif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Kekebalan aktif diperoleh secara alami dan juga buatan. Kekebalan yang didapat secara alami diperoleh seseorang setelah mengalami sakit akibat infeksi suatu penyakit tertentu. Setelah sembuh, orang itu akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Yang berikutnya, kekebalan aktif buatan. Nah, kekebalan aktif buatan ini diperoleh melalui vaksinasi ataupun imunisasi. Dan yang kedua, kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kebalikan dari kekebalan aktif. Kekebalan pasif sendiri diperoleh setelah menerima antibodi dari luar tubuh, baik secara alami maupun buatan. Nah, kemudian selanjutnya, gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, alergi. Alergi adalah respon imun yang berlebihan terhadap senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Senyawa tersebut dinamakan alergen. Alergen didapat dari berupa debu, serbuk sari, gigitan serangga, dan jenis makanan tertentu. Yang kedua, autoimunitas. Autoimunitas merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh itu sendiri, karena tidak mampu membedakan yang mana sel tubuh itu sendiri dan yang mana sel asing. Autoimunitas dapat disebabkan oleh gagalnya proses pematangan sel T di kelenjar timus. Dan penyakit autoimunitas itu sendiri dapat menyebabkan beberapa kelainan seperti diabetes mellitus, myasthenia gravis, lupus. Dan yang ketiga yaitu imunodefisiensi, adalah kondisi yang menurunkan keefektifan sistem imun atau suatu kondisi yang tidak mampu merespon antigen. Dan pembahasan yang terakhir yaitu cara mempertahankan sistem imun. Nah, cara yang pertama yaitu dengan mendapat nutrisi yang baik. Setiap makanan yang dimakan harus mencakup berbagai nutrisi untuk tubuh, karena nutrisi dan sistem imun saling berkaitan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memakan makanan yang bergizi, serta mengandung protein, vitamin, dan juga mineral. Cara yang kedua yaitu olahraga yang teratur. Olahraga minimal 15 menit setiap hari secara berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan tubuh. Olahraga ringan seperti jogging, berenang, dan yoga dapat meningkatkan imun dalam tubuh. Dan yang ketiga yaitu bijak menangani tekanan psikologi. Nah, psikologi juga berpengaruh terhadap sistem imunitas, karena itu penting untuk menangani tekanan yang dapat mengakibatkan stres. Nah, sekian pemaparan materi dari saya terkait sistem imunitas pada tubuh manusia. Terima kasih.